Ibu absen aja ya. Yang pertama Aldo Fernando, Galvina Hidijaya, Noval Fajar Putra, Ijan Mulyana, Windu Prasetya. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai amal ma'ruf nahi munkar. Dijelasin dulu ya. Akhir-akhir ini, terutama di era informasi, era digital, dan era media sosial, banyak acara atau program yang memuat konten keagamaan dibuat dan dikemas secara personal maupun kelembagaan dalam berbagai media dan platform yang mengatasnamakan sebagai dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar, bahkan jihad. Memang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk jihad, adalah ajaran atau perintah Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar termasuk jihad, namun tidak dilakukan oleh setiap muslim karena sangat berkaitan dengan persyaratan dan kriteria yang konteks dan yang tepat pula. Banyak orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar tetapi justru berseberangan dengan ajaran Islam, bahkan menciderai citra Islam sebagai agama yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Syekh Muhammad Thohir Ibnu Asyur, tokoh Islam dan pakar fikih berkebangsaan Tunisia, dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir menjelaskan tingkatan dakwah. Sungguh dakwah kepada kebaikan itu bertingkat-tingkat. Di antaranya ada tingkatan yang bisa dilakukan oleh setiap muslim dan ada tingkatan dakwah yang memerlukan pengetahuan yang hanya dilakukan oleh ahlinya. Dan inilah yang dinamakan fardhu kifayah, yaitu apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Dalam hal ini menjadi jelas sekelompok orang yang menjalankan dakwah harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang misalnya pertama yaitu mempunyai energi kekuatan dalam mengangkat pedang atau senjata. Dalam situasi berenang bisa berenang, dalam situasi perang bisa berenang, dalam menyelamatkan orang yang tenggelam, dan mempunyai ilmu tentang ajaran-ajaran agama mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam amar ma'ruf nahi munkar terdapat 5 persyaratan khusus. Yang pertama yaitu harus mengetahui sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Munkar harus memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama yaitu ia harus mengetahui sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, tujuan atau motivasi dari amar ma'rufnya adalah mencari ridha Allah dan meluhurkan agamanya, serta meninggikan kalimatnya bukan karena riya dan kebanggaan bagi diri sendiri. Yang ketiga, perintah dan larangannya dilakukan dengan lemah lembut, ramah, dan kasih sayang. Nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan keras dan marah-marah, agar ia tidak mempersamakan musuhnya itu dengan setan yang terkutuk. Nabi dalam hadis Usamah bersabda, tidaklah patut bagi seorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran sehingga di dalam dirinya terpenuhi 3 macam: memahami apa yang dia perintahkan, memahami apa yang dia larang, dan lemah lembut terhadap sesuatu yang dia perintah dan lemah lembut terhadap sesuatu
Yang keempat, ia menjadi seorang yang penyabar, murah hati, toleran, rendah hati, mampu mengontrol hawa nafsu, kuat hatinya, penurut, dan bijak. Yang kelima, ia melaksanakan sesuatu yang dia perintahkan, menjauhi sesuatu yang dilarang, dan tidak berlumuran dengan sesuatu yang dilarang tersebut. Dalam beramal ma'ruf nahi mungkar juga penting memperhatikan etikanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang utama baginya adalah jika ia mampu memerintah seseorang atau melarang seseorang di tempat atau keadaan yang sepi, agar itu lebih mengena dan lebih efektif dalam memberikan mauziah, larangan, dan nasihat kepadanya, serta lebih diterima dan produktif. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu cukupkan materi pada hari ini. Ibu akhiri.